Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis survei jadwal pemilu presiden menurut masyarakat dari grafis survei. Ini grafis dari indikator politik, ya. Pak Burhanuddin, ini maksudnya ini apa nih? Ya. Intinya apa ini? Selaku yang melaksanakan survei ini. Terima kasih Bang Hotman. Ya. Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Arsul. Jadi elit harus mendengar aspirasi rakyat. Ya. Dan kalau kita lihat data yang ditampilkan di layar, itu ada 3 survei bulan September, November, dan Desember 2021. Dan temuannya sama, yaitu 67-70% masyarakat Indonesia itu menolak pemilu diundur ke tahun 2027. Sampai 70% masyarakat Indonesia menolak pemilu presiden diundur. Persis. Jadi mereka yang setuju pemilu diundur dengan alasan perekonomian nasional atau alasan pemulihan pandemi seperti yang disampaikan oleh para elit PKB atau PAN, itu hanya didukung kurang dari 1/4 warga. Bahkan trennya turun dibanding bulan September. Semakin turun? Semakin turun. Termasuk kalau kita breakdown, misalnya mereka yang setuju atau tidak setuju tadi berdasarkan basis konstituensi partai. Pemilih PAN itu kita temukan 82% tidak setuju pemilu diundur. Justru PAN? Pemilih PAN 82%. Wah. Jadi Pak Zulkifli Hasan harus refleksi. Suara untuk menunda pemilu itu menyuarakan aspirasi siapa? PKB gimana? PKB 71%, pemilih PKB di 2019 juga tidak setuju. Tidak setuju juga pemilu diundur. Nah, Golkar gimana? Golkar 57% yang tidak setuju. Jadi mayoritas pemilih ketiga partai yang elitnya punya suara untuk menunda, itu pada dasarnya ditolak oleh basis konstituensinya sendiri. Termasuk mereka yang dekat dengan warga NU, itu sekitar 70% orang NU itu juga tidak setuju. Ini grafis artinya apa nih? Bapak terangkan lagi. Nah, ini kita punya pertanyaan soal kepuasan atau tidak kepuasan terhadap presiden. Nah, kita temukan pola bahkan di antara pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu tidak serta-merta meminta penundaan. Ini argumen perlu saya sampaikan karena Pak Zulkifli Hasan mengatakan karena kepuasan terhadap masyarakat tinggi, maka masyarakat meminta agar masa jabatan presiden diperpanjang. Berapa persen masyarakat yang puas terhadap pemerintahan Jokowi? Di data saya 71%, di data Kompas 74%. Betul, puas. Puas 70%, oke. Nah, kita breakdown itu Bang Hotman. Yang warna biru itu adalah mereka yang puas, kemudian kita korelasikan dengan sikap mereka apakah pemilu ditunda atau tidak. 61,6% dari warga yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi tidak setuju pemilu ditunda. Jadi dari 70% warga yang mengatakan puas terhadap kinerja Jokowi, sebagian besar menolak untuk pemilu diundur. Betul. Artinya pemilih Pak Jokowi sendiri yang puas itu taat konstitusi. Nah, cara paling mudah adalah melihat orang seperti Joko Worklas Kakap nih, Ade Armando. Itu berkampanye supaya pemilu tetap sesuai dengan jadwal. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa karena masyarakat puas serta-merta meminta agar jadwal pemilu diundur. Itu tidak sehitam putih seperti yang disampaikan oleh para elit. Nah, ini kita punya formulasi pertanyaan yang berbeda. Jadi nama Pak Jokowi kita langsung sebut dalam pertanyaan atau wording. Setuju tidak setuju masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga tahun 2027 agar penanggulangan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional bisa diselesaikan secara tuntas. Nah, datanya dengan pertanyaan yang secara langsung menyebut nama Pak Jokowi itu hasilnya sama dengan sebelumnya. Kalau kita jumlahkan mereka yang kurang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tadi, itu 58% itu tetap tidak setuju Pak Jokowi ditambah. 58% tidak setuju masa jabatan presiden ditambah. Dan hanya 35% yang setuju. Artinya bahkan di antara mereka yang tidak setuju, banyak di antara mereka yang sangat kuat. Ini hasil survei Bapak ini digiring atau memang murni ini? Tidak, ini murni. Bukan dibayar? Tidak, justru saya Bang Hotman itu agak gundah. Kenapa? Karena ada pernyataan elit yang seolah-olah survei kepuasan dipakai sebagai justifikasi untuk memperpanjang. Datanya tidak mengatakan demikian. Justru datanya menunjukkan orang yang puas tidak serta-merta meminta perpanjangan masa jabatan presiden. Ini temuan yang bagus, masyarakat kita mampu berpikir kompleks. Jadi mereka puas, itu satu sisi,
Tapi soal perpanjangan yang melanggar konstitusi, itu soal lain. Jadi data medsos dari PKB mengatakan 60% dari 100 juta pengguna medsos setuju pemilu diundur. Itu kata PKB dari data medsos mereka. 60% dari 100 juta setuju pemilu diundur. Yang benar survei Bapak atau data medsos dari PKB? Begini Bang Hotman, kami siap untuk buka-bukaan data. Sekarang mungkin PKB tinggal membuka datanya. Pak Saiful Huda dari PKB. Jadi yang mana yang benar? Bapak tidak percaya kepada hasil survei, tapi percaya kepada hasil medsos PKB. Yang mana yang benar nih dari Pak Saiful Huda dari PKB? Data Bapak atau data survei? Apa yang disampaikan oleh oleh Pak Mohaimin konteksnya adalah merujuk pada big data. Big data ini pada konteks perbincangan netizen yang melibatkan hampir 100 juta orang. Yang kira-kira persentasenya 60% ada semangat untuk minta perpanjangan, dan yang 40% tetap ingin meminta pemilu tahun 2024. Tapi PKB sekali lagi kami tegaskan bukan pada konteks setuju terhadap perpanjangan 3 periode, bahwa yang kita usulkan adalah penundaan pemilu setahun, paling lama 2 tahun. Jadi akan berbeda maknanya, jadi bahwa kemudian berakibat pada perpanjangan masa jabatan itu akibat, tapi sebabnya adalah kita minta ada semacam penundaan pemilu. Poin itu Bang yang ingin kami sampaikan pada konteks ini, dan lebih dari itu semuanya sekali lagi semangat kami adalah mendorong percepatan pematangan, karena kita tidak ingin gerakan yang menyangkut soal keinginan. Jadi kesimpulan untuk Bapak, 3 periode Bapak ini, tidak percaya kepada hasil survei dari Pak Burhanuddin. Data Bapak yang benar. tentu bukan begitu, tidak perlu dihadap-hadapkan. Karena bertentangan. Tentu punya metodologinya berbeda-beda. Oh, begitu. Hasil survei yang disampaikan oleh Mas Burhan ada pasti kebenarannya sesuai dengan kaidah metodologi survei. Yang dikutip oleh Gus Mohaimin kan menyangkut soal bunyi dari big data perbincangan netizen. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya mau tanya melalui Zoom kepada Pak Jainal Arifin. Apakah usulan pengunduran pemilu ini sesuai nggak dengan konstitusi kita atau ini melanggar? Iya, pertama-tama Bang, kalau kita bicara konstitusi, tentu bukan hanya sekedar normanya, ya. Tetapi kita bicara soal moralitas di belakangnya, kita bicara soal etika di belakangnya, dan kita bicara soal nilai-nilai baik di dalamnya. Secara norma melanggar atau tidak? Norma positif? Kalau norma, jelas di dalam konstitusi sekarang sebenarnya tidak dimungkinkan, ya. Karena yang ada di pasal 22E itu jelas-jelas mengatakan ya pemilu 5 tahun sekali. Maka kalau mau dilanggar itu 22E harus diubah dulu. Ya, kalau mekanisme perpanjangan itu ada, 22E itu harus diubah atau di-retouch atau disentuh ulang. Jadi nggak ada pilihan lain, undang-undang ada kondisi objektif yang memungkinkan. Misalnya kita nggak minta-minta nih Rusia dan Ukraina misalnya memicu perang dunia ketiga, lalu kemudian perang dunia itu menyeret sampai negara-negara Asia masuk ke Indonesia, dan Indonesia kemudian tidak bisa melakukan pemilu, maka sangat mungkin dimasukkan dengan menafsirkan berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Dasar. Tapi sekarang ini ada nggak situasi di mana pemilu tidak mungkin dilakukan oleh karenanya harus diundur? Ada atau tidak? Saya kira tidak ada, Bang. Ya, saya kira satu misalnya kalau alasan COVID terjadi semacam semacam anakronisme, semacam bertentangan tuh. Karena di zaman ketika COVID sedang tinggi-tingginya, kita memaksa untuk melakukan pilkada saat itu. Pilkada kita memang pemilu lokal ya, tapi sebenarnya dalam tanda kutip rasa nasional. Karena lebih dari 200 provinsi, 200 kabupaten kota, atau hampir setengah dari jumlah artinya daerah di Indonesia. Waktu pilkada. Musim kopi pun pemilu pilkada sudah pernah dilaksanakan dan ternyata oke-oke aja. Waktu sedang tinggi-tingginya, kita kira tetap melakukan pemilu pertanyaan berikutnya, lokal. Kalau tetap dipaksakan karena mereka mayoritas, akhirnya
MPR akhirnya merubah Undang-Undang Dasar 45 mengenai pemilu tidak harus sekali 5 tahun. Apakah menurut Bapak itu secara moral konstitusi immoral atau tidak? Jelas bagi saya ya, itu menjadi semacam pelanggaran dasar terhadap konstitusi. Karena konstitusi itu bukan sekedar norma. Dia punya moralitas, dia punya sejarah, dia punya nilai baik, ada banyak sekali yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau dipaksakan dengan segala hasrat politik, ya bisa saja, tapi kemudian itu akan mencoreng betul muka penguasa dan pemerintahan yang ada sekarang. Dan bisa menjadi gambaran seakan-akan begini, pemerintah dan penguasa sekarang itu memaksakan rakyat untuk selalu taat hukum, taat konstitusi, tetapi pada saat yang sama ketika mereka punya hasrat untuk memperpanjang diri, mengikuti hasrat keinginan pribadi, lalu ada larangan konstitusi, mereka ubah konstitusinya. Terima kasih Pak, kita istirahat dulu, kembali setelah berikut ini.